Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada teman-teman semua dan juga Bu Ayu. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peran komunikasi melalui media sosial dalam menyampaikan tugas pada pembelajaran via daring. Dan sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Balkis Setiatita, yang kedua, Velda Gardiana Nasoka, yang ketiga, Lilis Victoria, dan yang terakhir, saya, Rayhan Firdaus. Nah, untuk abstrak akan dijelaskan oleh Lilis Victoria. Kepada Lilis Victoria, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai abstrak. In responses to the COVID-19 case, the government used social media in online learning to convey lessons and information. The results show that the online learning method is a solution that can improve the quality of learning because it emphasizes the interaction of both parties. Jadi dalam abstrak ini sudah merangkum isi dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan, penelitian, masalah, metode penelitian, dan temuan dan juga implikasi. Abstrak di sini tidak mencantumkan sumber kutipan dengan jumlah kata yang tidak melebihi ketentuan dan tidak terdapat kesalahan bahasa. Baik, untuk selanjutnya tidak lupa ketika kita membahas abstrak, kita akan membahas tentang judul. Judul akan kita analisis. Nah, judul kita adalah peran komunikasi melalui media sosial dalam menyampaikan tugas pada pembelajaran via daring. Jadi, indikator penilaiannya adalah judul merefleksikan fokus masalah penelitian, serta mengidentifikasi informasi rujukan. Lalu judul juga sudah ringkas, jelas, logis, mudah diingat, dan juga berkesan. Selanjutnya pada pendahuluan akan dijelaskan oleh Balkis Setiatita. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi pendahuluan ini terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama adalah menjelaskan tentang COVID-19 yang berdampak di Indonesia dan menyebabkan sistem pendidikan beralih ke proses belajar dari rumah. Nah, untuk paragraf kedua adalah tentang media yang dimanfaatkan untuk belajar dari rumah. Contohnya adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Nah, dan paragraf ketiga adalah kesimpulan dan tujuan dari pendahuluan ini yang menjelaskan tentang penelitian kita secara singkat. Nah, jadi di pendahuluan ini sudah menampilkan kriteria penilaian, yaitu pertama menyelesaikan masalah dan tujuan penelitian serta menjelaskan penelitian, menyampaikan rumusan pertanyaan penelitian, latar belakang dan tujuan diuraikan dengan alur yang jelas, informasi yang aktual, sumber kutipan yang terpercaya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang akan saya jelaskan. Jadi, tinjauan pustaka ini saya ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan saya masukkan ke dalam tinjauan pustaka juga referensi-referensi. Jadi, jika dianalisis, tinjauan pustaka ini sudah memberikan konteks penelitian dengan menampilkan beberapa penelitian sebelumnya. Lalu, juga sudah mengidentifikasi sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi kontribusi penelitian ini. Di tinjauan pustaka juga sudah bertujuan menunjukkan posisi penelitian penulis di antara penelitian-penelitian lain di seluruh dunia. Dan yang terakhir juga tinjauan pustaka sudah juga menjadi rujukan bagi alur analisis dalam bab pembahasan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lilis Victoria pada bagian metode. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, metode pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis dengan metode kajian pustaka yang berfokus pada kajian literatur mengenai peran komunikasi melalui media sosial dalam penyampaian tugas pada pembelajaran via daring. Dan pada metode ini sudah lengkap berdasarkan indikator penilaian, yaitu memberikan informasi tentang pendekatan penelitian untuk pengumpulan dan analisis data, memberikan informasi tentang setting dan subjek penelitian, serta memberikan alur penyajian metode yang logis dan lengkap.
Juga terdapat benang merah antara tujuan, metode, dan juga hasil data. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh hasil temuan dan juga pembahasan oleh Velda Gardiana. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, untuk hasil dan temuan. Hasil dan temuan telah berisi tentang data yang mengacu kembali kepada pertanyaan penelitian dan memberikan jawaban. Pada hasil juga sudah ada data yang diolah untuk menjawab tujuan penelitian. Alur penyajiannya pun saling terkait antar paragraf dan didukung dengan sumber referensi yang aktual. Untuk pembahasan telah menyampaikan ringkasan tentang temuan yang penting dari penelitian, mengaitkan temuan dengan teori yang dipakai dan penelitian lain dengan mempertimbangkan apakah temuan penelitian itu mendukung, mengembangkan, berkontradiksi dengan temuan yang sebelumnya. Serta di dalam penyajian pembahasan ini telah membuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. Untuk selanjutnya, di bagian kesimpulan akan saya jelaskan. Jadi, jika dianalisis pada poin kesimpulan itu tidak sama dengan ringkasan dan sudah dijelaskan dan diberitahukan pada kesimpulan ini. Dan juga di kesimpulan ini sudah memberi penekanan pada kelebihan penelitian seperti metode, hasil, maupun temuan. Dan kesimpulan membahas implikasi praktis untuk kepentingan profesional dan pedagogik sebagai hasil pemikiran dari temuan penelitian. Dan itu tadi kita sudah menganalisis hasil dari kelompok 7. Dan tidak hanya itu yang kita analisis, namun kita akan menganalisis ejaan kalimat dan juga paragraf serta anti plagiasi. Untuk ejaan dan kalimat kepada Balkis dipersilahkan. Terdapat 3 jenis kesalahan ejaan dan juga tidak terdapat kalimat belum tuntas baik dari struktur maupun gagasan atau ide kalimat. Sedangkan pada bagian paragraf tidak terdapat paragraf dengan satu kalimat dan juga hubungan antar paragraf itu padu dan juga utuh. Nah, untuk bagian anti plagiasi dalam artikel kami terdapat sumber rujukan pada setiap kutipan dan jumlah sumber kutipan itu dalam teks itu sama dengan jumlah pustaka dalam daftar pustaka. Dan juga cara penyusunan sumber kutipan dan daftar pustaka itu sendiri sudah benar sesuai dengan template JSH. Baik, itu saja dari kelompok kami. Itulah hasil analisis yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.